Kalau sering gagal dalam momen penting kehidupan romantis Anda, stop menyalahkan usia. Bisa jadi itu semua gara-gara makanan yang kamu makan tiap hari. Baik makanan yang seharusnya kamu makan, dan atau makanan yang seharusnya dihindari. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas pada video yang satu ini. Masalahnya bukan cuma hormon, tapi aliran darah yang menuju ke alat vital laki-laki. Dan ini makanan punya pengaruh langsung loh. Nah, contohnya begini. Makanan yang kaya akan bahan baku nitrat untuk memproduksi oksida nitrit itu membantu membuka pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar. Tentu nanti aliran darah itu terstimulasi, terlatih kalau kita olahraga. Dan pada saat dibutuhkan, ketika hendak melakukan hubungan romantis, dia siap. Ya, dan di video ini kita akan bagikan 5 makanan yang membantu untuk meningkatkan oksida nitrit. Apa saja? Kita mulai. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Bersemi Swahamsya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, 5 makanan ini adalah nomor 1, bawang putih. Bawang putih mengandung sulfur dan juga mengandung bahan baku nitrat untuk membantu membuka pembuluh darah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beet. Beet kaya akan nitrat dan ini membantu untuk membuka pembuluh darah. Yang ketiga adalah semangka. Yes, betul. Semangka kaya akan citrulline bahan baku arginin. Arginin menstimulasi memproduksi oksida nitrit. Kemudian yang keempat, cabai. Cabai kaya akan capsaicin yang membantu meningkatkan produksi oksida nitrit. Yang kelima mungkin Anda nggak duga. Apa itu? Betul, bayam. Nah, cuma bayam supaya bisa dapat manfaat yang optimal, itu sebaiknya tidak dimasak, dijadikan lalapan. Ya, jadi saya sudah bagikan 5 makanan yang bisa membantu meningkatkan oksida nitrit untuk meningkatkan kekuatan ereksi Anda. Tapi setelah Anda tahu ini semua, apakah itu cukup? Belum. Nggak cukup. Ya, karena yang paling sering bikin drop itu adalah ketika Anda sudah mengkonsumsi makanan tadi, ternyata ada makanan yang malah membuat masalah pada aliran darah. Pertama, makanan yang kaya akan gula, ya, baik bentuk gula cair, susu kental manis, atau makanan yang ada pemanisnya. Di dalam industri makanan, gula seringkali dipakai sebagai pengawet, selain membuat menambah rasa. Tapi gula juga meningkatkan yang namanya kekentalan darah. Sehingga gula menyebabkan aliran darah menjadi terganggu, yang kalau diteruskan dalam jangka panjang, nanti bisa menyebabkan masalah penyumbatan pembuluh darah. Yes, Anda nggak salah. Makanan yang kaya akan gula dan atau minuman yang kaya akan gula dalam jangka panjang itu memicu penyumbatan pembuluh darah. Maka mungkin Anda familiar dengan kalimat diabetes. Diabetes disebut cardiovascular disease, yaitu penyakit yang menyerang pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah sudah terserang, sudah rusak. Yang rusak itu bukan hanya di kepala yang bikin stroke, di jantung yang bikin serangan jantung, tapi di alat vital laki-laki. Ingat ya, gula yang menyebabkan masalah Anda jadi nyata. Nah, ada satu lagi yang mungkin Anda lupakan. Minuman saset. Coba ngaku. Siapa yang suka mengkonsumsi kopi saset? Ayo coba ngaku. Coba tulis. Ayo saya ngaku gitu ya. Karena inilah yang menyebabkan masalah pembuluh darah, baik pembuluh darahnya maupun kualitas darahnya. Dan seringkali karena bicara makanan yang seolah-olah tidak kelihatannya tidak jahat ya, sementara dalam kenyataannya di tubuh kita dia mengganggu kesehatan. Tidak langsung, butuh waktu. Nah, itu yang pertama masalah gula. Nomor 2 adalah makanan olahan. Makanan olahan yang kemudian terolah menjadi namanya junk food. Misalnya sosis, burger, nugget. Langsung ya to the point ya, sosis, burger, nugget. Makanan ini otomatis meningkatkan kekentalan darah. Kekentalan darah menyebabkan terjadinya penggumpalan darah. Penggumpalan darah menyebabkan masalah
eh, ikatan oksigen berkurang, stamina drop. Jadi apa yang Anda makan itu menyebabkan stamina seksual Anda drop. Mungkin Anda nggak terlalu menyadari di usia 30 tahun ketika pembuluh darah Anda masih bisa mengkompensasi. Ingat, pembuluh darah kita tuh panjangnya sekitar 100.000 kilometer. Tapi kalau Anda biasakan makanan tidak sehat tadi, lama-lama yang sehat itu makin berkurang kualitasnya. Ya, apalagi misalnya mungkin Anda jadi ikut terbiasa mengkonsumsi makanan yang cepat saji, burger, kemudian hot dogs, ya, kemudian dalam bentuk uh, nugget tadi, ya. Apalagi hati-hati nih, Anda mulai sadar ya, kalau dikasih sama anak-anak dan menjadi kebiasaan, ya. Jadi udah dua nih yang ternyata bikin masalah, mengganggu performance Anda, menurunkan kemampuan kekuatan ereksi. Jadi pertama adalah bahan bakunya, kedua apa yang harus dihindari, ya. Nah, satu lagi nih, ketiga, obat-obatan tertentu bisa menyebabkan masalah gangguan ereksi, yaitu misalnya obat-obatan hipertensi, ya, kemudian obat-obatan diabetes, obat-obatan kolesterol. Nah, tapi tentu bukan berarti Anda tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Ada caranya agar Anda bisa mengurangi ketergantungan penggunaan obat-obatan, ya. Bukan tidak makan sama sekali, ya. Tapi ada caranya supaya Anda bisa mengurangi penggunaannya, tentu dengan menjalankan pola hidup sehat, tapi jangan sampai Anda celaka gara-gara Anda nggak memakan obat. Tapi paling tidak 3 obat tadi itu bisa menyebabkan masalah gangguan pada ereksi. Nah, jadi saya sudah sampaikan cara untuk meningkatkan kekuatan ereksi adalah tadi, ya, mengkonsumsi makanan tadi yang sudah saya sebutkan 5 di depan, ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang kurang sehat tadi, ya. Kemudian waspada dulu, ini cross check apakah Anda masih mengkonsumsi obat-obatan yang saya sebutkan tadi. Setelah ini semua selesai dikerjakan, tentu Anda bisa berharap Anda punya peluang untuk bisa hidup lebih sehat. Nah, kenapa saya share ini sama Anda nih, teman-teman? Karena dalam berbagai seminar saya yang sudah saya kerjakan sejak tahun 2000-an awal, ya, dan lebih intens ketika tahun 2010-an saya mulai public seminar. Itu banyak sekali peserta seminar saya yang ternyata masih muda, usia 30-an, kemampuan ereksinya sudah turun. Dan ketika diperiksa, ya saya biasa kalau membuat event sendiri dulu itu, kita lakukan pemeriksaan lab. Ya, jadi kalau ntar Anda dari institusi atau dari perusahaan yang mengundang saya akan menyarankan untuk semua yang ingin ikut seminar itu periksa lab. Kenapa? Kebayang nggak, usia 33 tahun itu punya gula darah puasa itu 500. Ya, trigliseridnya sampai saya lupa 300 gitu. Angka maksimal trigliserida itu 200, ya. Dia diabetes, gula darah puasa 500. Impoten, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan cerita seperti itu nggak sekali dua kali. Itu masalah gula tadi. Nah, kemudian masalah obat-obatan. Sangat sering, sangat sering. Orang yang ketika saya buka bahwa obat-obatan hipertensi bisa menyebabkan impotensi, ada yang angkat tangan, ada yang mengaku istrinya sudah siap, sudah hot, sudah panas. Dia heran kenapa dia nggak bisa. Dia mencoba mengkonsumsi obat-obatan, nggak selalu berhasil. Obat-obatan hasil Sildenafil gitu ya, dengan merek dagang yang paling terkenal, misalnya Viagra, ada yang berhasil, ada yang tidak. Begitu saya sampaikan bahwa salah satu penyebabnya adalah obat-obatan hipertensi dan harus mengubah gaya hidup, bukan hanya obat hipertensinya, barulah sadar gitu, ya. Dan kemudian mengikuti nasihat saya untuk mulai menjalankan pola hidup yang sehat, ya. Nah, kemudian satu lagi, setelah ini semua selesai, nanti untuk membantu membuka pembuluh darah, Anda bisa menggunakan satu perangkat yang disebut dengan teknologi laser. Low level laser therapy yang Anda pakai di pergelangan tangan. Ini membantu merangsang produksi oksida nitrit. Itu perangkatnya nanti ditaruh di pergelangan tangan. Kemudian nanti si perangkatnya mengeluarkan sinar laser. Nah, sinar laser itu nanti tembus ke arteri radialis sama arteri ulnaris. Dia akan merangsang produksi sinar laser. Sehingga pembuluh darahnya terbuka dan tekanan darah turun, aliran darah menjadi lancar termasuk alat vital. Tapi ini bukan pengganti olahraga ya. Ya. Nah, kemudian buat Anda yang sudah telanjur ada diabetes, kemudian kolesterol tinggi,
kemudian ada tekanan darah tinggi, asam urat tinggi. Saya menduga, ini dugaannya, ada penyumbatan pembuluh darah yang sudah terjadi pada alat vital laki-laki. Nah, ini ya juga yang menyebabkan masalah kekuatan ereksi menjadi berkurang. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan namanya shock wave therapy. Shock wave therapy yang bukan untuk fisioterapi biasa, enggak. Yang untuk fisioterapi biasa itu namanya radial shock wave therapy. Sementara yang untuk membantu kesehatan pembuluh darah pada penis, membantu proses pembersihan itu namanya focus shock wave therapy. Ya, dan Anda bisa datang ke klinik untuk meminta penjelasan dari dokternya, minta diskusi untuk kemudian diterapi. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.